Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik, yang selalu melimpahkan kasih setia dalam hidup kita. Dan sudah seharusnya pagi hari ini saat kita ada di altar kudus Tuhan, kita beri yang terbaik lewat pujian penyembahan kita. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah, kesempatan memuji menyembah Dia. Sebab Dia Tuhan yang layak ditinggikan, Dia Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan pagi hari ini ada di altar kudus-Mu, memuji menyembah Engkau, Tuhan yang sungguh baik. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan, kasih setia-Mu melimpah. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Penuh dengan pujian bagi-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib
setiamu melimpah mengalir di hidup kami. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur sebab Kau baik, sungguh baik, teramat baik Kau Tuhan. Mari naikkan syukurmu pagi hari ini kepada Tuhan, untuk setiap kebaikan, untuk setiap kasih setianya, untuk setiap anugerah, setiap berkat, setiap perkenanan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku bersyukur, hati kami melimpah dengan syukur, sebab Kau baik, sungguh baik Tuhan, teramat baik Kau bagi kami. Tak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami, selalu ada bersama kami, memegang hidup kami, berjalan bersama kami. Yesus, kami percaya Kau yang bela hidup kami, Kau tuntun langkah kami, berjalan dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
dalam hidup kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, percaya waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Waktu Tuhan, waktu yang tepat menjawab setiap persoalanmu. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Lebih sungguh lagi dan percaya, katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun yang menjadi persoalanmu pagi hari ini, mungkin Anda merasa Tuhan tidak pernah menolong saya. Ada pergumulan-pergumulan yang berat yang seolah-olah menekan hidupmu, membuat engkau tidak mampu melihat mujizat Tuhan. Tapi percaya lewat pujian ini berkata, bila kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidupku, ku percaya semua untuk kebaikanku. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Waktu di mana Tuhan menjawab setiap persoalanmu. Waktu di mana Tuhan menolong engkau. Waktu di mana Tuhan menyatakan mujizat. Itu adalah waktu yang terbaik untuk engkau datang kepada Tuhan. Saat engkau ada dalam kondisi yang lemah, saat engkau ada dalam keterpurukan, mari angkat tanganmu, pandang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, aku percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menjawab setiap persoalanku. Aku percaya Tuhan memberikan kekuatan kepadaku untuk menghadapi setiap persoalan yang terjadi. Aku percaya Tuhan memberikan kekuatan bagiku untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang aku sembah tidak pernah meninggalkan aku. Sebab Tuhan yang aku sembah yang selalu berjanji sesuai dengan waktunya. Pasti Tuhan menjawab setiap persoalanmu. Pasti Tuhan menjawab setiap pergumulanmu. Apapun yang kau hadapi hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan percaya dengan iman, katakan, waktumu pasti yang terbaik Tuhan. Dan aku percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu. Sekali lagi dengan iman, pandang kepada Yesus, katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku
Kau nyatakan bagi kami, tak pernah terlambat Kau menjawab pergumulan kami. Selalu ada dalam waktumu, selalu ada dalam rancanganmu, selalu ada dalam kendalimu Tuhan. Ajar kami terus berserah dan percaya. Walaupun kami menghadapi persoalan yang berat, tapi kami tetap percaya ada Tuhan yang menopang hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada tangan Tuhan yang perkasa, yang memegang hidup kami, yang mengangkat kami dan memberikan kami kemenangan. Biar kami terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami terus menanti-nantikan waktu-Mu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kami. Haleluya. Bangkitkan pengharapan kami pagi hari ini. Kita harus percaya jawaban Tuhan, waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat bagi kami. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami tenang saat kami berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan
kemenangan yang Yesus janjikan bagi kami. Saat kami datang kepada Tuhan, saat kami datang memuji menyembah Engkau, saat kami datang membawa setiap pergumulan kami percaya kami mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu berjanji Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan waktu yang dari Tuhan. Biar Tuhan ajari kami pagi hari ini terus percaya, terus berserah kepada Tuhan sampai kami melihat, sampai kami mengalami mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah menyerah sebab kami percaya tangan Tuhan yang perkasa mengangkat kami dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, biar pujian penyembahan kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan bersama-sama berdoa syafaat. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Liana akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Pagi hari ini kami boleh datang sujud menyembah di hadapan-Mu, bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu pagi hari ini sudah terima kekuatan yang baru, kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh merasakan Tuhan jamahan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Lawatan-Mu yang dahsyat Tuhan telah membangkitkan iman kami untuk kami percaya Tuhan bahwa setiap persoalan, setiap masalah, setiap beban pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu pagi hari ini Tuhan, kami percaya akan memampukan kami melewati hari-hari kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya pagi hari ini Tuhan hanya ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau sepakat berdoa Tuhan untuk pemilu tahun 2024 yang akan datang. Tuhan, biarlah perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu, Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Anugerah-Mu tercurah buat Indonesia Tuhan, sehingga pemimpin yang terpilih Tuhan adalah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, seorang pemimpin yang berjuang Tuhan, yang membangun bangsa ini Tuhan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kami percaya Tuhan ada kesatuan, persatuan bagi seluruh bangsa ini untuk saling menjaga keamanan, untuk saling mendukung satu sama lain, sehingga pemilu ini dapat berjalan dengan lancar. Kami percaya Tuhan, semua aparat keamanan boleh melakukan tugasnya untuk menjaga keamanan di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga sepakat berdoa Tuhan untuk hamba-Mu pendeta Ibu Trivina Karunia Jaya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera, kasih anugerah-Mu untuk hamba-Mu ini dengan kesehatan, dengan stamina yang kuat Tuhan. Bahagia bersama dengan seluruh keluarga besarnya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini akan semakin menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Handoyo Lim keluarga Tuhan. Kau akan pakai hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan yang baru terus Tuhan, hikmat, kepekaan, pewahyuan yang baru dari Roh Kudus mengalir dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap berkat-berkat kebenaran firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi berkat
buat jemaat Efrata dan jemaat Immanuel Community Tuhan, sehingga hamba-Mu ini dimanapun berada Tuhan, ada dalam perlindungan proteksi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati dengan kesehatan, memberkati keluarganya Tuhan, memberkati seluruh pergumulan pelayanan apa yang dia pergumulkan. Tuhan akan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh staf hamba-hamba Tuhan di Efrata. Kami percaya Tuhan, pengurapan hikmat yang baru Tuhan terus berikan kepekaan untuk hamba-hamba-Mu ini dalam mendukung pelayanan di Efrata Tuhan. Kau pakai mereka semua menjadi alat Tuhan, memberkati juga dalam keluarga, di dalam pelayanan apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati. Pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh para wanita, baik di Efrata maupun di Immanuel Community Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para wanita-wanita-Mu Tuhan. Mereka akan semakin diperlengkapi Tuhan. Mereka akan semakin dibangun Tuhan. Mereka akan semakin memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu sebagai penolong, sebagai istri, sebagai seorang ibu Tuhan bagi keluarga, sehingga mereka berdampak menjadi wanita yang baik, wanita yang menjadi teladan, wanita yang menjadi bijak Tuhan, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di masyarakat dan dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada pertumbuhan rohani untuk para wanita-wanita-Mu Tuhan, lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu, Tuhan sudah buka jalan. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau akan pakai hamba-Mu Tuhan dengan hikmat, pewahyuan yang baru dari Roh Kudus, sehingga setiap firman yang disampaikan ada urapan baru yang mengalir, yang membangun umat-Mu semakin diperlengkapi. Kami semakin kuat Tuhan, kami semakin dibangun lebih lagi Tuhan, semakin menjadi murid Kristus yang terus Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Wah, saya bahagia bertemu lagi dengan Bapak Ibu pagi hari ini. Ya, semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan dalam anugerah Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu tentang level up, tentang sesuatu yang harus semakin naik daripada apa yang ada pada kita hari ini. Kenapa? Karena di Ulangan 28 ayat 13 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Janji Tuhan, kita terus naik dan tidak turun. Ulangan 28 ayat 13 jelas berkata, kita akan tetap naik dan bukan turun. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama pegang dulu janji Tuhan yang satu ini, bahwa Tuhan menjanjikan, menjamin kita terus naik dan tidak turun. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau dari satu anak tangga ke anak tangga yang satunya, seperti gambar yang ada di depan gini, kita berarti perlu langkah yang harus kita lakukan. Ada proses yang harus kita kerjakan untuk mencapai janji Tuhan itu. Tuhan berkata kita akan terus naik dan tidak turun. Tapi kalau kita stuck di tempat, kita berdiri di tempat, tidak melangkah, maka kita
nggak bisa naik, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan kita naik, tapi ada action, ada langkah, ada satu proses yang harus kita kerjakan. Kita harus membuat keputusan untuk tetap berjalan, untuk tetap melangkah, sehingga kita bisa naik dan terus naik. Bapak Ibu Saudara, tidak ada proses, maka tidak ada hasil. Tidak ada satu hasil yang didapat dalam hidup kita kalau tidak melalui sebuah proses. Kita mau belajar sama-sama dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sudah berulang-ulang kali mendengar kisah tentang Yusuf, berulang-ulang kali membaca Alkitab kisah tentang Yusuf. Yusuf diberi janji oleh Tuhan untuk jadi pemimpin untuk keluarganya. 2 kali Yusuf bermimpi. Yang pertama dia bermimpi ada berkas gandum yang tunduk menyembah kepada berkas gandumnya dia. Yang kedua dia bermimpi ada bulan, bintang, dan matahari tunduk menyembah kepada dia. Itu janji Tuhan yang Yusuf pegang, bahwa dia akan menjadi leader, akan menjadi pemimpin bahkan untuk kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Yusuf yang hari itu menjadi anak kesayangan dari ayahnya. Yusuf yang hari itu punya baju yang maha indah. Yusuf yang hari itu hidupnya seakan-akan sempurna, karena dia adalah seorang anak yang dinanti-nanti kehadirannya oleh ayahnya. Karena dia adalah seorang anak yang lahir dari istri yang dicintai oleh ayahnya. Hidupnya sempurna Bapak Ibu. Hidupnya begitu ajaib. Sampai satu hari Tuhan memberi janji di dalam hidupnya, dia akan jadi pemimpin untuk keluarganya. Dia ceritakan itu kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya kecewa dengan mimpi itu. Saudara-saudaranya iri, dengki, bahkan benci dengan setiap mimpi, setiap janji yang Tuhan berikan di dalam hidup Yusuf. Apa yang terjadi? Dia mulai menghadapi proses demi proses, ujian demi ujian. Yang pertama-tama didapat, dia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dibuang oleh saudara-saudara kita, disingkirkan oleh saudara-saudara kita, maka hati kita tidak mungkin sukacita. Betul ya, amin ya Bapak Ibu ya. Tidak mungkin kita berkata, yes aku disingkirkan, ya aku dibuang, yes aku lepas dari mereka. Gak mungkin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya kakak adik, kalau kita punya saudara, ketika mereka menyingkirkan kita, tidak menginginkan kehadiran kita, luka itu pasti kita rasakan. Hati kita itu pasti sakit. Hari itu Yusuf yang punya jubah maha indah, Yusuf yang begitu dikasih ayahnya, yang saya percaya Yusuf juga mendapat privilege dari orang tuanya. Semua tentang Yusuf pasti dapat prioritas utama dari ayah ibunya. Tapi dia dibuang ke sumur. Dia menghadapi sesuatu yang tidak enak. 11 saudaranya membenci dia dan sepakat untuk membuang dia. Bahkan ada dari antara saudaranya berkata, apa kita bunuh aja ya? Kalau Yehuda tidak mencegah, hari itu mungkin Yusuf sudah dibunuh. Bapak Ibu Saudara, hati Yusuf hari itu tidak mungkin tidak dipenuhi dengan luka, tidak mungkin tidak kecewa. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Bahkan ada rencana dia dibunuh oleh saudara-saudaranya untuk menghabiskan janji Tuhan, untuk membuat janji Tuhan tidak terjadi di dalam hidupnya, untuk memotong tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi kita sama-sama tahu, di kisah ini, di Alkitab tidak pernah ditulis Yusuf membenci saudara-saudaranya. Dia melewati ujian itu dengan sabar. Dia tidak berteriak-teriak minta anugerah, minta ampun kepada saudara-saudaranya. Alkitab menuliskan Yusuf diam. Dia tidak berontak, dia tidak marah, dia diam. Dia menjalani ujiannya dengan sabar. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita sedang ada di ujian ini, saudara-saudara kita yang kandung mungkin,
bahkan orang tua kita sendiri sedang tidak menginginkan kehadiran kita, atau sudah tidak merindukan kita, atau sudah merasa kita nggak berguna bagi mereka. Apa yang kita lakukan? Apa reaksi kita? Apakah kita marah? Apakah kita kecewa? Apakah kita kemudian berkata, ya sudahlah, aku nggak punya saudara, nggak apa-apa? Atau kita memilih seperti Yusuf, keluh, diam, dan berserah kepada Tuhan. Sampai ada kakaknya yang berkata, tidak, jangan dibunuh. Kita jual saja pada orang Midian yang kebetulan lewat. Yusuf, saudara kandungnya, menjualnya kepada orang Midian. Yusuf dijual oleh saudara kandungnya. Tentu hal yang tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini mungkin kita sedikit selek dengan saudara kandung kita, mungkin kita sedikit kecewa, ada sedikit masalah, ada sedikit mengertian, kesalahpahaman dengan saudara kita. Kita bisa begitu sakit hati, bisa begitu kecewa. Kalau Yusuf dijual, bahkan saudaranya mendapat sejumlah uang karena menjual dirinya, dan tidak peduli apa yang terjadi pada adiknya setelah itu. Tentu itu bukan hal yang mudah. Tapi Alkitab tidak menulis Yusuf marah. Alkitab tidak menulis Yusuf kecewa. Alkitab bahkan menuliskan dari orang Midian Yusuf dijual oleh orang Mesir kepada Potifar. Dan Alkitab menuliskan dia bekerja se-excellent mungkin, sebaik mungkin, sesempurna mungkin, sampai tuannya berkenan kepada dia. Bapak Ibu Saudara, dari seorang yang sangat dikasihi oleh ayahnya, dari seorang yang sangat mendapat privilege dari orang tuanya, tiba-tiba dia jalani kehidupannya berbanding terbalik. Dia harus menjadi budak di rumah keluarga kaya di Mesir. Tidak mungkin kemudian Yusuf bisa leha-leha, kipas-kipas, nonton TV, main game misalkan ya. Tidak mungkin Yusuf bisa bersantai-santai. Yusuf yang tadinya begitu istimewa, bajunya begitu indah, tiba dia menjadi budak. Seorang budak pada zaman itu, saudara, bahkan dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Kalau tuannya berkata dia harus dibunuh, dia boleh dibunuh. Kalau tuannya berkata dia harus dipotong telinganya, dia boleh dipotong telinganya. Kalau tuannya berkata dia boleh disiksa, dia boleh disiksa. Dia nggak punya hak atas dirinya sendiri. Tuannya punya hak penuh atas seorang budak. Dan Yusuf yang tadinya begitu istimewa dalam keluarganya, begitu dikasihi oleh ayahnya, tiba-tiba dia harus menjalani kehidupan yang tidak mudah. Ujian kedua yang dilalui Yusuf bukan ujian yang mudah. Kalau ujian yang pertama dia masih bisa berkata, oke, tidak apa-apa Tuhan, aku di sumur. Tapi ujian yang kedua, ujian yang menurut saya membalikkan 180 derajat kehidupan Yusuf. Yusuf yang santai, yang bahagia, penuh sukacita, tiba-tiba dia tidak punya hak atas dirinya, harus mengikuti taat kepada tuannya, full melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Dan Yusuf melakukan semuanya dengan sangat baik. Kalau kita mendengar cerita, kita membaca firman Tuhan, di Alkitab dikatakan Yusuf berkenan atas tuannya berkenan atas Yusuf. Yusuf mendapat perkenan atas hati Potifar. Dia bahkan diberi seluruh wewenang atas rumah tangga Potifar, tentu saja kecuali istrinya. Tapi apa yang terjadi? Apakah ujian yang pertama sudah dilalui Yusuf dengan baik? Yusuf naik level. Kemudian ujian kedua sudah dia lalui dengan baik. Dia naik level lagi. Dia mendapat perkenan dari Potifar. Dia level up dari seorang budak yang tidak punya hak atas dirinya, yang bahkan dia tidak boleh mengedepankan harga dirinya. Level up, naik tingkat
menjadi seseorang yang dipercaya oleh Potifar di rumahnya. Statusnya tetap budak Bapak Ibu Saudara, tapi dia mendapat perkenan, dia mendapat kepercayaan yang begitu besar oleh Potifar. Tiba-tiba ujian ketiga mulai. Dia digoda oleh istri tuannya. Dia digoda oleh istri Potifar. Yusuf bisa saja berkata, oke, tidak apa-apa yuk istri Potifar. Tapi hari itu dia memegang imannya. Dia berkata, aku tidak diberi wewenang atas dirimu. Semua dalam rumah ini menjadi wewenangku, tapi engkau bukan. Istri Potifar tidak mendapat kesempatan untuk mengambil hati Yusuf. Yusuf dengan keras, dengan sangat kuat teguh hatinya, dia berkata, enggak, kamu bukan wewenangku. Seluruh yang ada di rumah ini jadi wewenangku. Karena Bapak berkata, silakan. Tapi engkau tidak, engkau istri tuan. Dia memilih lari, meninggalkan istri Potifar yang menarik jubahnya. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kita menghadapi ujian ini? Seberapa banyak kita menghadapi ujian tentang kesetiaan, tentang perzinahan? Mungkin kalau kita boleh jujur Bapak Saudara, kita pernah mengalami ini. Ada yang menggoda dan mengutak-atik, menggelitik kesetiaan kita. Tapi bagaimana dengan reaksi hati kita? Level up enggak kita? Naik enggak kita? Yusuf seakan-akan dia turun. Seakan-akan ujian yang ketiga ini membuat dia semakin rendah, ada di penjara. Dia menghadapi ujian yang berikutnya. Tidak sekedar jadi budak Bapak Ibu Saudara, tapi di penjara. Karena keteguhan hatinya, karena kerinduannya untuk tetap menyenangkan hati Tuhan, karena begitu excellent yang dia lakukan, sehingga dia tidak mau mengkhianati Potifar yang memberi kepercayaan kepada dirinya. Tapi ujian hidupnya menjadi lebih tidak mudah. Ujian hidupnya menjadi lebih tidak ringan bagi dia. Dia menghadapi ujian yang keempat. Dia di penjara. Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Di ujian ini dia level up. Dia dipercaya oleh kepala penjara untuk mengawasi seluruh narapidana yang lain. Sampai satu ketika ada juru roti dan juru minuman yang mimpi, dan dia mengartikan, dia dijanjikan bebas, tapi sama-sama kita tahu itu tidak terjadi. Bapak Ibu Saudara, Yusuf harus mengalami proses demi proses, melewati level demi level untuk dia menerima janji Tuhan. Janji Tuhan yang pertama adalah dia menjadi pemimpin atas keluarganya. Tapi proses yang harus dia alami, ujian demi ujian yang harus dia alami, anak tangga demi anak tangga yang harus dia jalani, tidak pernah mudah buat hidupnya. Tidak sebentar, 13 tahun dia mengalami proses demi proses. Dia menapaki anak tangga demi anak tangga. Sampai kita sama-sama tahu Bapak Ibu Saudara, dia menjadi orang kedua setelah Firaun. Dia terima janji Tuhan, jadi pemimpin, menyelamatkan seluruh keluarganya dari bahaya kelaparan. Tapi tentu itu tidak mudah. Dia merelakan hatinya untuk melewati level demi level, anak tangga demi anak tangga, ujian demi ujian di dalam hidupnya. Ada satu kunci Bapak Ibu Saudara yang harus kita pegang untuk mengalami proses demi proses yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ulangan 28 ayat 13 tadi berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Kalau kita belajar dari Yusuf, dia begitu mendengar perintah Tuhan,
dia begitu memegang perintah Tuhan. Dalam keadaan yang terburuk sekalipun, dalam keadaan yang terberat sekalipun, dia tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan dan buat manusia. Dia tidak mengeluh, dia tidak berkata, aduh meratapi nasib enak di tempat bapakku ya, bahagia ya, aduh waktu itu aku enak begini ya, dasar keluargaku ini, dasar kakakku ini, dasar. Tidak, saudara. Dia memilih untuk menjalani setiap proses dengan tetap melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak seringkali kita mengalami masalah yang sama terus-menerus, jatuh di tempat yang sama terus-menerus, kita mengalami sesuatu yang sama terus-menerus, tapi kita nggak pernah keluar dari masalah itu. Kita terus meratap ada di situ. Saya mengalami, saudara ya, pernah satu kali saya bekerja di satu kantor. Pada waktu itu saya baru lulus sekolah, saya belum melanjutkan kuliah pada waktu itu. Jadi saya kerja di satu kantor, dan kalau kita kerja dalam tim pasti ada beberapa karakter yang ya tidak sesuai dengan karakter kita gitu ya. Satu kali saya punya satu teman yang karakternya ajubillah gitu ya, saudara ya. Karakternya luar biasa banget. Karakternya sangat luar biasa lah. Untuk bekerja dalam tim ini membuat tim kita ini susah bergerak karena satu ini, ada satu selilitan, ada satu orang yang susah banget untuk diajak kerja sama. Singkat cerita, saya keluar dari tempat itu, saya berkata, aku keluar aja deh, gak enak kerja di tim kalau ada orang yang begitu. Kerja di perusahaan yang kedua, dan ternyata di perusahaan yang sama, saudara, percaya gak percaya, ketemu dengan orang yang punya karakter sama persis, plek keteplek, betul-betul sama, dan mau tidak mau menghadapi sesuatu yang sama, mau tidak mau mengalami yang sama. Sampai saya berkata, waduh, orang ini kok sama kayak si Ayah, begini lagi, begini lagi, begini lagi. Singkat cerita, 1,5 tahun atau 2 tahun saya kerja di perusahaan kedua, saya pindah lagi ke tempat lain. Ajaib, saudara, betul-betul ajaib. Ketemu orang dengan karakter yang sama persis, detailnya sama, cara bertingkahnya sama, caranya dia mengacau tim sama. Satu ketika Tuhan itu bilang, ya ada pewahyuan gitu ya saudara, ada hikmat yang berkata, kalau kamu tidak pernah menang dengan masalah itu, dengan karakter itu, maka engkau akan mengulang terus ujianmu, akan dibenturkan terus dengan ujian yang sama. Karena pada dasarnya saudara, kalau kita sekolah, kalau kita tidak naik kelas gitu ya, kalau kita nilainya jelek, rapotnya buruk, kita tidak naik kelas, kita mengulang kelas yang sama. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Kalau di satu titik kelemahan kita, di satu titik kejatuhan kita, kita masih jatuh, kita masih marah, kita masih kecewa, kita masih lemah, maka di titik itu kita akan mengulang dan mengulang terus, sampai Tuhan berkata, kamu menang, kamu naik kelas, kamu level up, kamu boleh naik ke anak tangga berikutnya. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang harus kita punya ketika kita mau naik ke level berikutnya. Yang pertama adalah percaya. Kalau hari itu Yusuf tidak percaya kepada Tuhan, maka dia akan berkata, mimpi apa itu kemarin? Nyatanya hidupku seperti ini. Sudahlah, aku tidak mau ikut Tuhan. Sudahlah, aku tidak berdoa. Sudahlah, aku tidak ke gereja. Sudahlah, aku tidak melakukan ini itu. Seberapa banyak seringkali kita berkata seperti itu ketika proses kita alami. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang instan di muka bumi ini kalau bukan keajaiban dari Tuhan. Bahkan mie instan saja ada prosesnya. Betul saudara?
Tidak mungkin ketika mie instan kita beli dari supermarket, lalu kita kepengen makan, kita berkata mie instan aku lapar, tiba-tiba celing jadi matang. Gak mungkin saudara. Ada proses yang harus dilalui. Harus dimasak dulu, ditiriskan, ditambah bumbu. Kita harus percaya, sekalipun dalam proses yang tidak mudah, percaya ada janji Tuhan bahwa kita akan tetap naik, tetap naik, tetap naik, tetap naik, tetap naik, dan tidak pernah turun. Mari percaya seperti Yusuf percaya dan memegang janji Tuhan. Yang kedua saudara, kita harus taat. K yang kita baca tadi adalah apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah. Kalau kita taat, kalau kita dengar-dengaran perintah Tuhan, kalau kita seperti Yusuf yang tetap taat pada perintah Tuhan, maka kita akan terus dibawa Tuhan naik ke level berikutnya dalam kehidupan kita. Bayangkan saudara kalau hari itu Yusuf berkata pada istri Potifar, oke, aku tidur sama kamu ya. Saya percaya janji Tuhan dalam hidup Yusuf selesai. Dia habis di situ. Dia tidak akan naik ke level berikutnya. Dia nggak akan sampai ke puncak dipercaya oleh Firaun. Kalau hari itu Yusuf berontak ketika dibuang ke sumur, dia berkata, oh nanti aku bilang ayah ya, aku begini ya, aku begini. Dia marah-marah, dia maki-maki saudaranya. Dia tidak memilih untuk taat dengan prosesnya. Saya yakin janji Tuhan dalam hidup Yusuf selesai sampai di situ. Tidak akan pernah sampai ke puncaknya. Tidak akan pernah sampai kepada penggenapannya. Tapi karena Yusuf taat, Yusuf memilih untuk berkata, iya, maka dia naik ke level berikutnya. Dan yang ketiga adalah rela. Seberapa banyak seringkali kita saudara tidak rela untuk dididik, tidak rela untuk menjalani proses, tidak rela untuk melakukan apa yang Tuhan ingin bentuk dalam hidup kita. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Tuhan berkata kita akan tetap naik dan tidak turun. Tapi kalau tidak ada proses dalam hidup kita, kalau kemudian Tuhan melesat naik set, bisa saudara. Tapi kita akan jadi sombong, tidak bertanggung jawab mungkin. Kita akan melupakan Tuhan. Tapi kalau Tuhan memproses hidup kita, Dia sedang membentuk, mendidik kita. Kita ketika sampai di puncak, kita tahu proses kita tidak mudah. Maka kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang semakin hari semakin mengenal, melekat kepada Tuhan. Tapi proses dibutuhkan hati yang rela, butuh hati yang mau dididik, hati yang mau untuk menjalani setiap hal yang mungkin tidak mudah di dalam hidup kita. Seperti Yusuf yang rela dididik 13 tahun dengan sangat tidak mudah. Mari miliki hati yang rela. Bapak Ibu Saudara, ini waktu buat kita level up. Ini waktu buat kita tetap naik dan tidak turun. Ini waktu buat penggenapan janji Tuhan, penggenapan Ulangan 28 ayat 13 di dalam hidup kita terjadi. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap taat kepada Dia. Mari miliki hati yang rela, hati yang mau untuk diproses oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita semua membuat keputusan untuk berkata ya atas setiap proses Tuhan. Kita akan terus level up dalam hidup kita. Naik kepada anak tangga yang satu, kepada anak tangga yang berikutnya, dan sampai kepada puncaknya dalam penggenapan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur mendapat kesempatan memulai minggu yang baru bersama Tuhan.
Kami percaya bahwa 1 minggu ke depan tangan kasih Tuhan menyertai dan membuat kami berhasil dan beruntung. Kami perlu Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu, kami mau bertumbuh, kami mau praktek firman-Mu, dan biarlah hidup kami terus makin dekat dengan Tuhan. Berkati semua sudah melayani hari ini, semua tim pujian, tim musik, juga khususnya hamba-Mu Ibu Sylvie yang sudah sharing firman. Tuhan pakai makin dahsyat dalam keluarga, masa depan pelayanan semakin luar biasa dalam Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, biarlah kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan, dan hari ini kami akan penuh kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku, mari masuki hari dengan sukacita. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat, Tuhan memberkati.